Bang Mardhani, seberapa ingin PKS memenangkan pertarungan untuk Pilgub DKI Jakarta? Karena kalau kita lihat di Pilpres 2024, suara Koalisi Perubahan ini bagus. Tentu ingin, Cak, karena partai politik itu kontribusinya dilihat dari kader terbaiknya atau calon terbaiknya menang di pemilu dan pilkada. Kemarin di Pilpres kami di quick count belum sukses, maka kader, pimpinan, struktur semua ingin Jakarta, insya Allah PKS siap untuk bekerja bersama yang lain memenangkan pasangan calonnya. Gitu, Cak. Oke, nah ditanggapi dong Mas Habib. Ini udah kayaknya all out ini PKS ya di DKI Jakarta, apalagi pemenang ini PKS. Nah, ini bagaimana ini bisa lepas ini Pilgub? Sama halnya dengan ketika kita kemarin berhasil memenangkan pasangan Prabowo Gibran ya, dengan kekompakan, dengan kerjasama yang luar biasa antar partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Saya pikir itu metode kerjasama yang ideal ya. Saya tidak pernah melihat kerjasama sebaik ini pada pemilu-pemilu sebelumnya ya. Berbagai pihak ikut berkontribusi. Jadi menangnya Pak Prabowo saat ini walaupun versi quick count terus terang nggak bisa diklaim karena kerja yang paling keras kerjanya hanya Gerindra, nggak bisa. Saya mata kepala saya melihat sendiri ya, teman-teman all out semua. Pak Erlangga all out, Pak SBY all out ya. Pak Zulhas all out semua, sehingga kotel efeknya pun akhirnya terbagi juga kan ke partai-partai tersebut. Jadi format yang sudah berjalan kemarin menurut saya bagus juga kalau berlanjut ke Jakarta, karena nggak perlu banyak penyesuaian lagi, tinggal dicari sosok tokohnya siapa yang punya itu tadi nama besar, kemudian track record track record selama. Dan salah satu yang menurut saya perlu dipertimbangkan adalah kontribusinya juga pada pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kerja kerasnya seperti apa. Nah, nanti para konstituen kami bisa memberikan penilaian. Oke, mungkin Bang Rusdi ini bagaimana kira-kira? Ini kan juga untuk P3 ini juga pertarungan. Mau dong kemudian masuk ke dalam gerbong pemenang pastinya. Ini kesempatan terakhir juga Pilgub DKI Jakarta. Ya, terminologi politik itu kan menang atau kalah, ya. Tapi juga benar atau salah. Nah, kita ingin pada posisi yang menang, tetapi tentu orangnya berkualitas. Kemudian memang track recordnya, rekam jejaknya, yang memang kita yakini untuk bisa membawa Jakarta lebih baik. Persoalan Jakarta ini kan menjadi persoalan yang tak pernah usai, persoalan misalnya banjir, persoalan macet dan sebagainya, persoalan kemiskinan juga. Nah, oleh karena itu P3 insya Allah akan gunakan fikih. Bang Mardhani juga, kita ada fikih siasah. Jadi syarat-syarat orang pemimpin itu juga kita akan tentukan kriterianya. Ya kita menunggulah sambil jalan ya proses kita menghitung suara, mungkin sosok-sosok akan muncul. Ya sebenarnya kader kita juga disebut. Saya ada melihat itu dengan Bang Mardhani malah itu si Pak Sandiaga Uno. Tapi itu memang belum pembahasan partai. Itu hanya suara-suara. Jadi kader P3 juga ada yang dilihat gitu. Mas Umam, mengingat di DKI Jakarta ini suara PKS begitu unggul, kira-kira gaya berkonsolidasi membentuk koalisi seperti apa sih yang bisa memenangkan hati rakyat DKI Jakarta? Bisa tidak dengan gaya apa ya, pop culture seperti yang kemarin 02, ataukah lebih kepada visi dan misi pembaharuan? Bagaimana? Ya, fakta di Jakarta itu cukup banyak masyarakat yang terdiri atas kelompok kelas menengah terdidik dan juga kelas menengah atas tentunya, meskipun tentu ada di beberapa segmen, terutama yang berada di sebagian besar, terutama di Jakarta Timur, Jakarta Utara yang berasal dari segmen kelompok menengah bawah. Maka kemudian pendekatan itu bisa cukup beragam, isunya juga cukup beragam, mulai dari tata ruang dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, concern utama dari masyarakat kita adalah terkait dengan isu ekonomi, pekerjaan, lingkungan. Lingkungan itu menjadi concern cukup serius dalam konteks Jakarta ya. Maka siapa yang bisa memberikan alternatif-alternatif itu tentu cukup menarik untuk kemudian ditawarkan gitu. Nah, selain itu tentu yang terpenting adalah
mampu memastikan partai-partai yang kemudian menjadi pendukungnya bekerja secara optimal, jaringan relawannya jalan, itu infrastruktur pemenangan harus betul-betul jalan. Nah, hal itu akan terkait dengan komposisi partai. Problemnya, bukan problem ya, tantangannya, ini kalau mengacu pada, ini ada putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi, baru sore ini tadi, perkara nomor 12 PUU bla 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 2024, intinya kemudian pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih tahapan-tahapan krusial pilkada serentak 2024 dengan tahapan pemilu 2024 yang belum selesai. Maksudnya? Artinya yang tadi dijadikan concern misalnya dari Pak Mardhani, bahwa ada upaya dari teman-teman partai di Komisi 2 misalnya untuk kemudian menggeser dari November ke September. Kalau merujuk ke MK ini tampaknya harus kembali ke jadwal awal. Nah, impact-nya barangkali situasi ini akan sangat dipengaruhi oleh situasi di mana pembentukan koalisi akhir di tingkat nasional. Pak Prabowo Gibran, kalau misal dinyatakan menang oleh KPU, kemudian siapa partai-partai politik di kubu 01, kubu 03 yang mampu diboyong dalam konteks pemerintahan baru, rasa-rasanya itu akan membentuk dan sangat mempengaruhi arah koalisi di Pilkada 2024 mendatang. Game changer tawaran masuk kabinet ya, seperti itu. Wah, luar biasa, godaannya besar itu ya. Baik, terima kasih Bang Habib, terima kasih Bang Rusli, terima kasih Bang Mardhani, Mas Umam. Kita tunggulah pemirsa, ini Belanda masih jauh. Kita lihat nanti bagaimana konstelasi politik akan terjadi jelang Pilgub DKI Jakarta.